Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Perilaku Konsumen di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-14 ini kita membahas materi mengenai proses pasca pembelian. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Apa itu proses pasca pembelian? Disonansi pasca pembelian. Disonansi pasca pembelian merupakan perasaan tidak nyaman yang dirasakan konsumen setelah proses pembelian. Disonansi pasca pembelian ini dapat terjadi setelah adanya keputusan pembelian, namun sebelum konsumen menggunakan barang tersebut. Disonansi pasca pembelian ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian produk yang dibeli yang menyebabkan munculnya perasaan bersalah atau cemas sehingga umumnya konsumen berusaha mengubah sikap atau memodifikasi perilakunya. Konsumen yang mengalami disonansi pasca pembelian akan mengalami keraguan terhadap kebijakan yang telah dilakukan setelah melakukan pembelian yang akan berdampak pada perilaku, tidak akan melakukan pemakaian, pembuangan produk, perilaku mengeluh, dan tidak melakukan pembelian ulang produk, serta merasakan penyesalan pasca pembelian. Disonansi pasca pembelian, kita lihat dari gambar di bawah ini, ada post purchase dissonance, disonansi pasca pembelian, purchase pembelian, kita lihat produk disposal, user evaluation, satisfaction, non-use, complaint behavior, customer, repeat purchase, increase use, brand switching, dan discontinue use. Kita bisa lihat di sini dalam gambar ini adalah gambar mengenai disonansi pasca pembelian, di mana bicara tentang commit the customer, komitmen dari pelanggan, repeat purchase, pembelian ulang, increase use, penggunaan pertambahan, brand switching, pergantian merek, discontinue use, tidak ada keberlanjutan. Dimensi post purchase dissonance, pertama emosional, ini berpengaruh sekali terhadap post purchase dissonance, wisdom of purchase, dan concern over deal. Faktor-faktor yang mempengaruhi post purchase dissonance. Satu, the degree of commitment or irrevocability of decision. Dua, the importance of decision to the customer. Tiga, the difficulty of choosing among alternative. Empat, the individual tendency to experience anxiety. Evaluasi setelah pembelian. Tahap ini disajikan dalam rangka untuk memperluas pengalaman dan memori konsumen untuk menyediakan sebuah pengawasan terhadap bagaimana baiknya ia melakukan seperti halnya ia memilih produk. Mengevaluasi bahwa apa yang diterima dari tahapan ini dapat membantu dirinya untuk dapat membuat penyesuaian pada strategi yang akan datang. Tindakan-tindakan setelah pembelian. Satu,
konsumen akan menunjukkan ketidakpuasannya, ucapan atau komunikasi yang tidak baik. Dua, konsumen mungkin tidak akan membeli lagi produk-produk tersebut. Tiga, atau konsumen akan mengeluh ketidaksesuaian setelah pembelian. Satu, dissonance adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan hal ini akan memotivasi konsumen untuk mengurangi produk-produk tersebut. Dua, pengalaman seseorang akan dissonance akan menjauhkan dirinya dari situasi yang akan menghasilkan dissonance. Terjadinya kondisi dissonance tersebut, maka oleh Loudon mengungkapkan akan terjadi hal-hal berikut ini. Satu, batas toleran disonansi dilewati. Dua, aksi tidak dapat dibatalkan. Tiga, tidak menyeleksi alternatif yang diperlukan. Empat, ada beberapa alternatif alternatif yang diperlukan. Lima, alternatif yang ada dibedakan kualitasnya. Enam, pembeli menjalankan keputusannya karena hal itu secara psikologis signifikan. Tujuh, tidak ada tekanan kepada konsumen untuk memutuskan. Produk, produk disposition. Ada tiga alternatif penempatan suatu produk oleh konsumen, yaitu satu, mempertahankannya. Dua, membuangnya untuk sementara. Tiga, membuangnya untuk selamanya. Proses keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Beberapa motif beli pelindung yang penting dikemukakan adalah satu, kenyamanan lokasi. Dua, kecepatan pelayanan. Tiga, kemudahan dalam mencari barang. Keempat, kondisi toko yang tidak hiruk-pikuk. Kelima, harga. Keenam, aneka pilihan barang. Ketujuh, pelayanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, penampilan toko yang menarik. Ada tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen menurut Han 2002. A. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. B. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. C. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli dengan produk pesaing. Proses keputusan pembelian, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 2014, keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor diantaranya sebagai berikut. Satu, faktor budaya, culture. Dua, faktor sosial. Tiga, faktor pribadi, personal. Empat, faktor psikologis, psikologikal. Analisis pengambilan keputusan konsumen. Satu, sudut pandang ekonomis. Dua, sudut pandang pasif. Tiga, sudut pandang kognitif. Dan empat, sudut pandang emosional. Menurut Kotler 2008-190, para pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor yang mempengaruhi para pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian. Satu, peran pembelian. Dua, perilaku pembelian. Perilaku keputusan pembelian menjadi 4 macam sebagai berikut. Satu, perilaku pembelian yang rumit. Dua, perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Tiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Empat, perilaku pembelian yang mencari variasi. 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian. Satu, pencetus. Dua, pemberi pengaruh.
tiga pengambil keputusan, empat pembeli, dan lima pemakai. Pencarian informasi. Information sharing atau pencarian informasi dilakukan orang berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan. Pencarian informasi dilakukan karena kebutuhan memecahkan masalah, perlu diinformasi baru, dan memperluas pengetahuan yang dimiliki. Kebutuhan validasi informasi dan pentingnya mengklarifikasi informasi yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi. Pendapat mengenai hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Katz, Gurewitz, dan Haas. Satu kebutuhan kognitif, dua kebutuhan afektif, tiga kebutuhan integrasi personal, personal integrated needs, social integrated needs, lima kebutuhan SJW needs. Model perilaku pencari informasi Alice Wilson. Alice dalam WHO 2035-70 mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi starting, signing, browsing, differentiating, mentoring, dan extracting. Skema perilaku pencarian informasi sebagai berikut. Starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting. Ini adalah skema perilaku pencarian informasi. Penjelasan mengenai verifying dan ending dapat dijelaskan sebagai berikut. Wilson 1999-254. A. Verifying mengecek keakuran informasi. B. Ending kegiatan sebagai pengecekan tahap akhir dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.